Shalom, selamat pagi saudara-saudara dalam Yesus. Kami senang saudara dapat bergabung di kebaktian online pagi ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan menyanyikan lagu "Dengan Apa Kan Ku Balas". Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu selamanya. Puji nama Tuhan, mari saudaraku kita akan berdoa bersama-sama, baik saudaraku yang di rumah maupun di mana saja saudaraku berada, baik yang ada di penampungan, yang bisa mengikuti virtual ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami kembali datang kepadamu dengan syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami dapat berhimpun bersama-sama, bersekutu, beribadah kepadamu walaupun kami di rumah kita masing-masing. Kami bersyukur Bapa, kesempatan yang ada ini kami mau datang kepadamu. Kami naikkan segala puji hormat syukur kami kepada Tuhan karena sampai hari ini Engkau tetap campur tangan bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa, kami juga membawa saudara-saudara kami saat ini masih ada dalam proses kesembuhan. Mereka masih harus ada di tempat tersendiri dan mereka harus diisolasi. Bapa, kami berdoa teristimewa untuk Pak Tekyong bersama dengan putra dan putranya yaitu Pak Jos dan Kevin ya Bapak, saat ini juga masih dalam proses kesembuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan Kau menjamah, berikan imun semakin meningkat dan Tuhan sendiri akan menjamah semua virus-virus yang ada dalam tubuhnya. Tuhan Engkau sendiri akan memandangnya, Engkau sendiri yang akan menumpangkan tangan di atasnya dan virus itu Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus dan Engkau pulihkan sama sekali. Jangan sampai terjadi fatal, jangan sampai terjadi berlamaan. Tuhan dengan cepat Engkau sendiri akan sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Bapak, semua kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Wandi ya Bapak, dalam proses kesembuhan Kau akan tolong supaya semakin meningkat Tuhan imunnya dan semakin meningkat daya tubuhnya dan Kau cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga ini Bapak. Dan Kau akan memberikan kesehatan, kekuatan dengan sempurna sehingga dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Semua kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berdoa juga untuk Pak Yosef bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga melepaskan semua virus yang masih ada dan Tuhan akan menghentikan semua kegiatan virus dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Engkau berikan kesehatan dengan sempurna. Terima kasih demikian Pak Pendeta Andreas dengan istri dan keluarga. Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan kuasa yang dahsyat sehingga dia melihat kemuliaan Tuhan di dalam pelayanannya. Kami berdoa juga untuk Pak Jeff, untuk orang tua mereka, untuk keluarganya, semua kami serahkan di dalam tangan, baik yang di Palembang, di mana saja berada. Tuhan, seluruh anak-anak-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, mereka yang masih ada dalam isolasi, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, obat-obatan. Demikian juga untuk, Tuhan, untuk semua yang dibutuhkan, Tuhan, vitamin yang dibutuhkan, semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan membawa mereka keluar dari kesulitan ini dan Tuhan memberikan kekuatan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Bapa, biar setiap tempat-tempat yang dipakai untuk vaksin, Tuhan Kau akan membawa semua masyarakat kami yang belum divaksin, mereka dengan segera mereka dapat mengikuti tanpa mereka berbantah-bantah. Karena ini merupakan salah satu sarana untuk menghentikan kegiatan virus yang sedang bekerja. Bapak, Engkau sendiri akan membukakan pikiran hatinya dan kerelaannya untuk divaksin. Karena mereka menerima dengan gratis, mereka menerima dengan cuma-cuma. Biar mereka sebaliknya mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahan anugerah Tuhan yang luar biasa melalui pemerintah kami. Kami juga berdoa Bapak untuk PPKM yang terkendala. Banyak daerah-daerah yang tidak suka dan daerah yang menentang hal ini. Tuhan tolong supaya mereka mengerti. Agar dengan PPKM ini kami dapat memutus rantai virus ini dengan segera. Sehingga kegiatan akan pulih kembali. Dan semua kegiatan-kegiatan di masyarakat pulih kembali. Baik pekerjaan-pekerjaan pulih kembali. Semua usaha-usaha akan pulih kembali. Semua perekonomian akan pulih kembali. Semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Bapak yang di rumah. Jangan Kau biarkan mereka pasif. Tapi Kau berikan mereka semakin rindu dan semakin haus untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, berikan kerinduan. Baik melalui virtual ini, mereka berikan kerinduan di dalam doa pagi, di dalam pembinaan jemaat, di dalam doa bersama, di dalam ibadah bersama. Berikan kerinduan, berusaha supaya mereka mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kami yakin Bapa, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang haus, Tuhan sendiri akan bekerja dan Tuhan sendiri akan memberkati mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan tangan-Mu Bapa. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, desa dan daerah-daerah Bapa, semua aparat yang ada di daerah kami. Tuhan Kau berkati, berikan mereka juga, tolong mereka supaya mereka dapat melayani masyarakat dengan
luar biasa karena campur tangan Tuhan. Berdoa juga untuk para suster, para dokter Bapak yang menangani paling depan ya Bapak. Tuhan Kau akan memberkati, beri kekuatan. Bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dokter kami juga, Imelda yang juga Tuhan kami berdoa untuk Jojo Bapak. Untuk semua kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan Kau akan melengkapi mereka dan Kau sendiri akan memberikan kekuatan dengan sempurna. Bapak, itulah doa kami yang jauh dari sempurna, Engkau sempurnakannya. Kalau masih ada hal yang lain yang tidak kami sebutkan di dalam doa ini, Bapak Engkau sendiri akan bertindak. Karena Engkau lebih tahu daripada kami ya Bapak. Kami sangat terbatas, Tuhan tidak terbatas untuk melihat setiap anak-anak-Mu. Dan Engkau akan memberikan pertolongan. Bapak, kami berdoa, kiranya Engkau akan memberkati pada hari ini. Seluruh sidang jemaat-Mu akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak, biar walaupun melalui sarana-sarana yang lain yang sudah disediakan, Tuhan kami yakin persembahan ini akan sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati keluarga kami masing-masing. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Amin. Amin. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you that you are at the center of all we do. You are our strength. You are our song, Lord. This morning, we sing your praise. Praise Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it
it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. From my heart. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, oh Jesus. Jesus, oh Jesus. Jesus, oh Jesus, be the center.
It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, oh Jesus. Jesus, oh Jesus. Jesus, oh Jesus. Yesus. Mari sama-sama saudara angkat tangan kita dimanapun saudara berada. Naikkan dan sebut namanya Yesus. Yesus, Engkau adalah pusat hidupku ya Tuhan. Yesus, Engkau yang penting buat hidupku ya Tuhan. Tidak ada yang lebih penting selain Engkau Yesus. Engkau yang menjadi paling utama Tuhan. Engkau Yesus, di mana kami mau menjadi seperti-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Saya akan membacakan dari buku Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kalau saudara punya Alkitab boleh diambil atau bisa juga hanya mendengarkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita taruh tangan kita di dalam dada kita dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan, sungguh Engkau Yesus adalah pusat hidup kami. Bahkan dari ayat ini mengingatkan bahwa kami perlu sehati, sepikir, yaitu sepikir sesuai dengan Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus. Jemaat-Mu saat ini ada di berbagai tempat, di rumah mereka masing-masing. Ada yang isolasi Tuhan karena COVID, ada yang mungkin di rumah sakit, atau mungkin ada yang di dalam rumah menunggu pasangannya hidupnya yang sedang sakit. Tuhan, walaupun tempat lokasi berbeda, tetapi kami semua memiliki satu pikiran, satu hati, yaitu di dalam Kristus. Roh Kudus, kami mengundang-Mu untuk berbicara kepada jemaat-Mu. Jemaat-Mu itu sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Jemaat-Mu itu haus akan firman-Mu. Jemaat-Mu mau mendengar apa isi hati-Mu. Ya berbicaralah ya Tuhan. Hamba-Mu mendengar, dan biar perkataan yang hamba-Mu ucapkan itu apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara di dalam kasih Kristus. Pada bulan Juli kita telah diingatkan betapa pentingnya untuk mengikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, dan mengingat kembali harga yang kita bayar untuk mengikut Yesus. Tema pada hari ini adalah menjadi seperti Yesus sebagai tujuan utamanya. Dan teks yang diambil itu dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Tahun lalu, Pendeta Anton dan Pendeta Sugiantono telah membahas dan menjelaskannya dengan luar biasa tentang menjadi seperti Kristus berdasarkan Filipi 2 ayat 5 sampai 8.
Sebetulnya kalau disimpulkan itu ada dua untuk menjadi seperti Kristus, yaitu rendah hati dan taat kepada Tuhan. Dan pada hari ini yang kita akan tekankan atau fokuskan yaitu bagaimana menjalani hidup yang rendah hati, mengutamakan orang lain, dan taat kepada Tuhan di masa sulit seperti saat ini. Yang pertama itu adalah senantiasa bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kerendahan hati itu diawali dari kesadaran diri bahwa kita ini manusia. Tuhan adalah yang menciptakan manusia. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1, Tuhan itu yang membuat segala sesuatunya dari nothing, dari ketidakadaan menjadi ada, dan kita manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Status kita ini ciptaan. Dan di pasal 3 kita lihat bagaimana Adam dan Hawa itu diiming-iming oleh iblis dengan satu, apakah kamu mau setara dengan Tuhan Sang Pencipta? Karena mereka jatuh di dalam imingannya atau keinginan itu, apa jadinya? Kutukan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena keinginan, hidup itu jadi seperti berlomba-lomba. Kita mau berhasil supaya di terdepan. Karena kalau berhasil maka itu akan menghasilkan uang yang cukup, uang yang berlebihan. Akhirnya ada kekayaan. Dari kekayaan itu ada posisi, jabatan, dihormati, dihargai di lingkungan sekitar. Itu baik. Tetapi apakah itu semuanya menyelamatkan kita? Berita yang kita baca akhir-akhir ini, saudara, jabatan dan kekayaan itu ternyata tidak bisa menyelamatkan orang dari kematian. Ada pejabat yang pergi, udah dioper dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tapi tidak terselamatkan. Ada orang yang punya uang, mau masuk rumah sakit nggak bisa, rumah sakitnya penuh, akhirnya meninggal. Dan kita dilihat di sini, saudara, bahwa kejadian-kejadian ini mengingatkan kita betapa pentingnya bergantung kepada Tuhan. Kita perlu kembali menyadari bahwa kita ini manusia yang bergantung, bukan yang berdiri sendiri, saya bisa sendiri, self-reliance, bukan. Tetapi justru saya ini perlu Tuhan untuk menghadapi masa senang, masa susah. Bergantung kepada Tuhan di dalam masa keberhasilan, kegagalan, kesehatan, waktu sehat, dan juga mungkin waktu kesakitan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita bergantung kepada Tuhan? Kalau kita lihat dari ayat Filipi ini, kata yang digunakan itu adalah mengosongkan. Mengosongkan itu prinsipnya, kalau gelas penuh air, kalau kita mau kosongkan, artinya isi air itu perlu ditumpahkan. Jadi bagaimana kita mengosongkan diri supaya menjadi seperti Kristus? Pikiran, itu yang pertama. Di masa seperti ini, begitu banyak berita yang kita dengar, yang kita baca. Informasi yang begitu banyak dari berbagai macam media sosial. Bukan saja itu, tapi juga video-video yang kita dengar, yang kita tonton. Pikiran kita itu penuh dengan semuanya itu.
Dan kita kalau mau bergantung sama Tuhan, perlu mengosongkan pikiran. Caranya gimana? Stop scrolling. Berhenti scrolling cellphone. Taruh cellphone saudara di samping. Tutup mata saudara. Berhubungan langsung kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Itu caranya mengosongkan diri. Ada orang yang senang mendengarkan musik rohani, musik pujian dan penyembahan sambil menutup mata kemudian menyanyi bersama. Itu cara mengosongkan pikiran. Ada juga yang suka, saya bisa mengosongkan pikiran saya kalau saya itu dengar Alkitab audio. Saya kalau baca tuh agak burem dan pusing. Jadi kalau saya mendengarkan suara Alkitab, orang baca Alkitab, saya itu bisa fokus. Itu cara mengosongkan pikiran kita. Karena kalau kita tidak mengambil waktu untuk berhenti dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, maka kita itu nggak akan bisa bergantung sama Tuhan. Yang ada pikiran itu jalan terus. Waduh, saya butuh ini, oh harus begini, oh harus begitu, oh saya harus begini. Tapi di sini, kalau kita memang mau menjadi seperti Kristus, kosongkan pikiran kita. Kembali kepada Kristus. Bukan hanya saja pikiran yang perlu dikosongkan, tetapi apa yang di dalam batin, di dalam hati, di dalam emosi itu perlu dikosongkan juga. Beberapa minggu ini begitu banyak orang yang dipanggil pulang. Kalau di media sosial, saudara mungkin sudah membaca begitu banyak orang yang pergi ke Sinar Kasih atau sudah tutup peti foto-foto kepulangan ayah ini, kepulangan sanak saudara ini, dan kita sudah menuliskan turut berduka cita dan merasa sedih dengan mereka. Kemudian kita mendengar kabar dari orang-orang yang kita kenal, baik di dalam komunitas gereja atau teman atau sahabat atau yang jauh. Kita dengar semuanya, oh orang kena COVID, oh jadi sekarang isolasi, aduh dapat gejala dan akhirnya harus pergi cari rumah sakit, sekarang kesulitan bernafas. Kita mendengar semua berita ini. Sebagai manusia, kita harus jujur, semuanya itu berdampak kepada batin kita, kepada emosi kita. Itu semakin merasakan apa yang orang lain rasakan. Duh, bagaimana ya itu nanti keluarganya kalau si sang suami atau sang ibu itu isoman? Gimana keluarganya? Gimana anaknya? Siapa yang ngejagain? Jadi kepikiran, jadi hati berat. Kenapa? Karena kita kenal, karena kita menyadari apa yang mereka hadapi. Satu orang susah, yang lain merasakan. Ini di dalam batin, di dalam apa yang kita alami ini, perlu mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, undangan Yesus kepada yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Dia. Kenapa? Karena Dia akan memberi kelegaan. Yang perlu dilakukan ketika saudara merasa terbeban berat, merasa begitu banyak beban, datang kepada Dia. Kenapa? Karena Yesus bisa memberi kelegaan. Di Matius pasal 5 ayat 4 dikatakan di situ, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Beberapa waktu yang lalu, dengan berbagai macam hal, saya merasa tertekan sekali, merasa berbeban berat, letih, lesu. Saya bilang, Tuhan, saya capek. Saya nggak bisa baca Alkitab untuk mendalami teks tanpa merasa terbeban. Saya nggak bisa, Tuhan. Saya tuh udah nggak bisa berdoa pun. Saya bilang, Tuhan, mau bagaimana lagi? Ini udah
sudah terkurung selama hampir setahun. Anak-anak nggak bisa bebas sebebas-bebasnya seperti tahun lalu. Orang banyak yang sakit, ini itu dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya tuh sampai nggak bisa tidur. Saya terbangun di subuh malam hari sekali. Kemudian saya terenung gitu. Saya taruh cellphone saya taruh. Kemudian Tuhan, saya nggak tahu mau baca dari mana lagi. Nggak bisa, pikiran saya cuma mempelajari historical background-nya, nggak bisa Tuhan. Kemudian Roh Kudus mengingatkan, kenapa kamu nggak baca Mazmur lagi? Yang benar Tuhan, itu Mazmur membacaan enteng. Ya, mungkin kamu perlu baca itu lagi. Kemudian dari satu bilang, oke deh, ya udah saya baca. Ketika saya mulai membaca 2 pasal, saya kembali teringat, oh ya, ini tuh luapannya dari Daud ketika dia bersyukur dan bersorak-sorak akan kebaikan Tuhan, tetapi juga curahan hati dia ketika musuh-musuh dia tuh menjebak dia, ketika dia merasa terjepit, ketika dia lelah, letih, lesu, dia serukan, dia berdoa sama Tuhan, dan curahan hatinya itu ada di situ. Dan juga jeritan sorak-sorai dan ucapan syukur juga di dalam Mazmur ini. Dan dalam pembacaan ini mengubahkan saya, mengingatkan sesuatu tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu besar kasihnya buat saya. Dari situ saya melihat diri saya itu begitu kecil di hadapan Tuhan, dan kasihnya itu begitu besar. Perhatiannya buat manusia itu melebihi dari yang manusia bayangkan. Dan ini mengubahkan beban menjadi kasih. Dan dari kasih itu menjadi cara pandang, bukan hanya dari sudut pandang saya, tetapi sudut pandangnya Tuhan. Dan karena sudut pandangnya Tuhan, itu Tuhan yang besar, jadi lebih luas lagi. Jadi dari ketergantungan kita kepada Tuhan dengan mengosongkan pikiran, emosi kita kepada Tuhan, kita akan mengingat dan menemukan siapa Tuhan itu, siapa diri kita itu, tujuan apa yang Tuhan kita mau lakukan. Dan juga saudara, ketergantungan ini sangat penting. Hubungan intim kepada Tuhan itu sangat penting. Tanpa hubungan ini, tindakan atau kegiatan amal, sedekah, kebaikan itu terkadang menjadi seperti kegiatan agamawi, karena tidak ada koneksi antara pencipta dengan manusia, dengan kita. Tidak ada koneksi antara sumber kasih kepada manusia, karena Tuhan itu adalah sumber kasih. Kalau kita berada di dalam Dia, maka Dia ada di dalam kita. Artinya Dia yang kasih ada di dalam kita, sehingga kita bisa melakukan tindakan selanjutnya untuk menjadi seperti Kristus, yaitu yang kedua, poin yang kedua, tulus ikhlas taat kepada Tuhan. Anak saya yang paling kecil, Tosi Bontot, itu early riser. Dia senang bangun pagi. Di pagi hari dia punya rutinitasnya tersendiri dengan saya. Dia bangun pagi, minta sarapan sama maminya. Kemudian kami berdua duduk di teras kami yang kecil. Saya baca kitab, dia mungkin baca buku lainnya. Kemudian kami berdua makan bersama dan kami berdoa bersama. Terus saya selalu memastikan anak-anak saya itu dipeluk dengan erat sekali pagi hari, I love you. Setelah itu kita nyiram bunga. Jadi ada waktu kebersamaan di pagi hari. Ternyata yang saya perhatikan ketika saya melakukan ini, waktu dekat dengan terkecil kami, itu berdampak ke kegiatan dia sepanjang hari.
ketika saya meminta dia untuk mendengarkan dan mentaati apa yang saya minta atau perintahkan, dia tuh akan lakukan dengan senang hati. Dia bilang, oke mami, saya akan bersihkan ini. Oke mami, atau saya masak, mami perlu dibantuin. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada hubungan yang erat. Karena ada rasa percaya, dia merasa senang bersama dengan mamahnya. Sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau memang hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka kita dengan tulus ikhlas mentaati perintahnya. Di dalam firman Tuhan, perintah Tuhan itu telah dituliskan. Salah satu perintah yang terutama itu di dalam Matius pasal 22 ayat 37-40. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan jiwamu. Nah, perintah ini itu bisa kita penuhi ketika kita memiliki hubungan yang erat. Ada rasa ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita dengan tulus ikhlas tidak akan berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita tidak akan mau menyembah idol-idol lain atau allah-allah lain atau mengutamakan hal-hal lain selain Tuhan. Kenapa? Karena ada hubungan yang erat, karena ada pengenalan siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Jadi pentingnya tadi yang relasi yang pertama, senantiasa bergantung kepada Tuhan di dalam hubungan yang erat itu kepada Tuhan. Dan perintah yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu di dalam Matius pasal 22. Sekarang kalau kita mundur beberapa pasal di dalam kitab yang sama, Matius pasal 5-7, Yesus itu menjabarkan lebih dalam lagi bagaimana cara mengasihi orang lain. Dan apa yang Yesus katakan di sini, ini perintah langsung dari firman Tuhan, dari Yesus sendiri. Saya berharap saudara mungkin ambil waktu untuk baca dengan hati-hati ayat per ayat, merenungkannya, mencari pengertian dari Tuhan. Tuhan apa sih maksudnya? Saya akan membagikan beberapa saja bagaimana sih perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Hanya beberapa dari Matius pasal 5-7 ini. Yang satu ini tidak memiliki hati yang penuh kemarahan. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat 21-23. Di dalam perikop ini, jangan sampai kita itu marah sampai nyebut orang dengan kata-kata untuk menghina orang tersebut. Saudara bisa tahu sendirilah kata apa yang akan meledak ketika kita marah sekali dengan seseorang. Itu keluar kata-katanya. Untuk menghina, dengan tujuan menghina orang itu karena kesel sekali. Tuhan katakan, kalau kita punya kemarahan seperti itu, selesaikan. Kalau bawa persembahan di hadapan Tuhan dengan kemarahan, ada rasa salah ke orang tersebut, tinggalkan persembahanmu dan selesaikan masalah itu. Ini bukannya himbauan ya, ini perintah. Artinya ini yang Tuhan mau kita lakukan sebagai pengikut Kristus, sebagai seseorang yang mau menjadi seperti Kristus. Inilah yang Tuhan bilang dengan terutama dalam hubungan kita dengan sesama. Ini bentuknya mengasihi sesama. Tentunya di dalam pandemi ini, dengan banyaknya tekanan, banyaknya masalah, banyaknya tantangan, kabar berita yang tidak menentu, itu mengganggu
stabilitas emosi kita. Terkadang emosi kita itu terlalu banyak tekanan, sehingga ketika di dalam keluarga atau di dalam orang rumah itu terjadi gesekan. Dan di dalam gesekan akhirnya hal-hal kecil menjadi besar, dan akhirnya letupan-letupan kemarahan itu terjadi. Itu bisa terjadi, dan itu memang terjadi. Tetapi sebagai orang yang mau menjadi seperti Kristus, selesaikan. Kalau kita salah kepada Tuhan, kepada orang lain, atau orang lain salah kepada kita, selesaikan. Jujur antara satu sama lain. Nah, ini tuh tidak mudah dilakukan kecuali kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kecuali kita bisa mengosongkan diri dari saya kok yang benar, orang itu salah begini, ya kan? Kalau kita tidak mengambil waktu untuk mengosongkan unek-unek dalam hati, dalam batin, bagaimanakah mungkin kita bisa melihat sudut pandang Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat sudut pandang Tuhan kepada orang tersebut? Ini makanya waktu untuk benar-benar dekat, solitude, menyendiri, bukannya menyendiri terus pakai cellphone ya, tapi ini solitude itu dalam arti kata berfokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, atau communion with God. Jadi mau kontak sama Tuhan, berdoa. Ada seseorang yang bernama, saya akan bacakan di sini. Namanya itu Thomas Merton. Dia bilang gini, "It is in deep solitude that I find the gentleness with which I can truly love my brothers. Solitude and silence teach me to love my brothers for what they are, not what they say." Kadang-kadang ini tuh artinya gini. Dia bilang di dalam solitude, di dalam hati yang sunyi, di dalam keadaan sunyi, itu mengajarkan saya untuk mengasihi brothers atau saudara-saudara saya untuk siapa mereka, bukan apa yang mereka katakan. Makanya penting buat kita, saudara, untuk mengambil waktu solitude. Bukannya hanya tinggal di rumah dan terlena atau terkecoh dengan scrolling atau mencari informasi, tetapi kita juga mengambil saat ini untuk mengambil waktu berfokus kepada Tuhan. Pikiran kita, hati kita dikosongkan supaya kita menemukan, melihat orang lain itu bukan apa yang mereka katakan, pusatnya itu apa yang mereka katakan, tapi melihat apa yang Tuhan lihat dari mereka. Dan kalau kita bisa melihat itu, maka kita tidak akan membiarkan kemarahan di dalam hati. Kita akan mau dengan tulus ikhlas melaksanakan, menyelesaikan seperti yang Yesus katakan, perintahkan. Ini maksudnya. Yang lainnya lagi, contohnya lagi adalah tentang di ayat 5 pasal 44, 47 dan juga 39 sampai 42. Itu dikatakan itu bahwa mengasihi sesama bahkan musuhmu. Untuk musuhmu itu didoain, disapa. Musuh itu seseorang yang gak suka sama kita, udah jelas benci sama kita, menganggap rendah kita, menghina kita, udah tahu kalau nggak lihat wajah kita tuh di belakang ngomongin, ngegosipin, dan gosipannya terdengar dengan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan adalah untuk mendoakan, untuk menyapa. Kalau kita memang dekat dengan Tuhan, ada hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kita bisa melakukannya dengan tulus ikhlas melakukannya.
Dan di ayat 39-42 itu kalau perikop judulnya dalam bahasa Inggris tuh go second miles. Artinya tuh memberikan, kalau orang minta 1 kilo akan jalan 2 kilo. Kalau orang nampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Kalau orang minta 1 baju akan diberikan baju yang lainnya. Dan kalau jadi melebihi apa yang diminta, itu kan dasarnya kasih. Kalau nggak mengasihi nggak mungkin dong begitu. Ini perintahnya Tuhan. Ci, mungkin ada yang dengar, Ci gimana Ci, orang saya mepet di rumah, ini berasnya ada segini. Bergantung sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk berbicara, karena Roh Kudus akan berbicara. Berikan waktu buat Roh Kudus berbicara, karena Dia akan memberikan bukan hanya kata-kata, tetapi konteks bagaimana saudara bisa menjalankan perintah ini di dalam konteks hidup saudara. Bagaimana saudara bisa mengasihi orang-orang yang ngejelek-jelekin saudara. Bagaimana saudara bisa menolong bukan hanya terbatas, tetapi bisa melebihi, tapi itu sesuai dengan konteks yang ada di dalam hidup saudara. Ini perintah Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Ada lagi di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Kewajiban agama misalnya seperti memberi sedekah, berpuasa, terus juga berdoa. Itu yang uniknya di dalam pasal ini, itu ditekankan untuk dilakukan dengan bersembunyi supaya tidak terlihat dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu mau memberikan upah kepada mereka yang melakukan puasa, yang melakukan doa di tempat-tempat tersembunyi, yang gak kelihatan sama orang, yang memberi ke orang tuh gak ada orang yang tahu. Kenapa? Itu kenapa? Karena Tuhan tuh mau kasih upah. Kita lihat di akhir-akhir ini di media sosial itu sangat banyak sekali orang-orang yang sudah kaya, sudah jadi influencer atau YouTuber. Mereka tuh merekam sendiri atau kameramennya merekam kegiatan sedekah mereka ketika mereka memberikan jutaan, membeli ini, membeli itu. Mereka itu sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Viewer, like, follower, subscriber, right? Jadi mereka sudah dapat upahnya. Kalau menurut firman Tuhan ya. Nah, jangan sampai kita itu kalau kita memang mau menerima upah dari Allah Bapa di surga, Sang Pencipta, kita akan mempertimbangkan, wait, saya mau Tuhan yang bilang kejam, saya mau kasih kamu upah, lakukan itu dengan sembunyi. Yang selanjutnya, contoh lain itu di pasal 6 ayat 19-24, perihal harta. Nah, perihal harta itu berbicara bukan hanya tentang keuangannya saudara, tetapi berbicara juga tentang hal-hal yang berharga buat hidup saudara. Dan untuk hal-hal yang berharga yang Tuhan inginkan atau Yesus perintahkan, itu untuk investasi di dalam surga, di dalam kerajaan surga, bukan di dunia. Kenapa? Kalau di situ dilihat di dalam perikopnya, kalau kita menginvestasikan di dalam dunia, di dunia itu akan ada karatan, akan artinya jadi rongsokan. Contohnya, ayah saya tuh punya speaker dari Amerika, jauh bagus sekali, ada kali puluhan tahun, 30 tahun lebih. Suaranya memang merdu kalau dipakai, suara musik tuh terdengarnya luar biasa. Tetapi karena sudah bertahun-tahun di dalam dunia ini, itu yang namanya tikus masuk ke speaker yang besar itu, digigitin kabelnya sampai rusak. Dicoba diperbaiki, akhirnya selesai, tapi rusak lagi. Dan akhirnya karena begitu besar mengambil tempat, dipindahkan ke tempat yang kurang kering. Jadi akhirnya lembab dan akhirnya rapuh, akhirnya nggak bisa dipakai.
menjadi rongsokan. Padahal itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Apabila diinvest di dalam dunia, itu akan ada karatan, akan berkarat, akan menjadi sia-sia. Mungkin yang berharga di dalam hidup saudara itu uang. It's okay. Mungkin kekayaan. Itu berharga. Kenapa? Memang uang itu membuat hidup mudah, ya kan? Tapi apakah kita menaruh uang itu atau menginvestasikan uang itu hanya kepada di dalam dunia? Apa kita itu juga menginvestasikan uang itu di dalam kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan itu intinya adalah di mana Kristus bertahta. Oh, kalau kerajaan Tuhan berarti gereja dong. Harus investasinya ke gereja. Ini konteksnya bisa begitu banyak, saudara. Itu bagaimana kalau Tuhan atau Roh Kudus, peranan Roh Kudus untuk menuntun saudara, itu berbicara di dalam hati saudara. Investasikan uangmu untuk pelayanan ini, untuk hamba ini, untuk mahasiswa ini yang sedang sekolah. Itu merupakan investasi kepada kerajaan surga. Mungkin ada saudara yang tidak kenal, kemudian Roh Kudus menggerakkan dan katakan, investasi uang ini kepada ini. Kenapa? Karena sebetulnya yang untung, saudara, itu adalah hubungan kita dengan uang. Itu bukan kepada uangnya, tetapi kepada Tuhan yang memberi uang. Jadi kalau Tuhan yang memberi uang, berikan ini ke orang ini, dan kemudian saudara tuh jadi nggak ada rasa kepemilikan dengan uang tersebut, tetapi menyadari bahwa Tuhan itu cuma nitip ke saya. Tuhan itu memberikan saya pikiran, akal budi untuk bisa mengelola uang, sehingga uang itu akan Tuhan titip. Dan kalau Tuhan bilang kasih ke sini, kasih ke sini, kasih ke itu, saudara itu memberikannya kepada Tuhan. Dan sering kali saya lihat dan saya sendiri saksikan dalam hidup saya, ketika saya memberikan sesuatu yang Tuhan udah taruh, dan kemudian Tuhan dalam detik itu juga ada Roh Kudus bilang kasih, kemudian saya taat dan kasih. Saudara, apa yang saya perlukan itu Tuhan akan berikan. Ini yang berkaitan dengan di Matius pasal 6 ayat 33, carilah kerajaan dahulu dan segalanya akan kuberikan padamu. Artinya segala sesuatunya, kebutuhan yang dasar dalam hidup itu akan Tuhan terpenuhi. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Mungkin yang berharga buat saudara adalah anak-anak. Bukannya uang, saya mah uang kalau orang minta kasih aja. Tapi kalau soal anak, wah, mereka itu yang paling berharga. Harta yang paling berharga, ya kan? Ingat ya, anak keluarga. Kalau kita mendedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan, setiap hari mengajarkan perintah Tuhan, betapa pentingnya kasih Tuhan di dalam hidup kita, menjadi teladan Tuhan itu, peranan Tuhan dalam hidup kita. Ini merupakan jalan kita, bentuk kita untuk menjadi seperti Kristus. Ini cara kita mentaati perintah Tuhan. Ini beberapa contoh yang saya bisa bagikan hari ini. Bentuk tulus ikhlas, taat pada Tuhan. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, ada dua hal dalam menjalani hidup yang rendah hati dan taat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan senantiasa bergantung kepada Tuhan, senantiasa mengosongkan diri kepada Tuhan dengan pikiran kita yang penuh dengan begitu banyak hal-hal dunia, mengosongkan hati batin kita kepada Tuhan. Dan dari ketergantungan kepada Tuhan, Dia akan mengisi dan
gantinya dengan kasih-Nya, dengan roh-Nya. Dan oleh karena itu kita bisa dengan tulus ikhlas taat akan perintah-Nya. Jadi kedua ini berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kalau saudara mungkin di dalam saat ini penuh dengan beban, penuh dengan rasa sakit, susah bernafas, mungkin jauh dari keluarga, atau baru kehilangan keluarga terdekat, datang kepada Sang Pencipta. Datang kepada Yesus yang berkata, marilah kepadaku yang letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan. Mungkin saudara pikirannya itu terlalu penuh dengan banyak kabar-kabar, tips, tetangga yang penuh dengan COVID dan sendirian di rumah. Gak tahu bagaimana, begitu banyak pikiran. Serahkan dirimu, kosongkan dirimu, kosongkan pikiranmu, dan berseru kepada Tuhan. Dan dari waktu itu, saya yakin Tuhan itu akan menjawab doa saudara. Tuhan itu akan menunjukkan betapa besarnya Dia. Waktunya saya nggak tahu kapan. Mungkin saat saudara berteriak minta tolong, Tuhan kemudian jawab. Mungkin kebesokan harinya, saya tidak tahu waktunya, karena waktu Tuhan tuh gak bisa ditebak. Tapi yang saya tahu, Dia mendengar, Dia akan memberi kelegaan, Dia akan menunjukkan kasih-Nya, Dia akan bersatu dan bersama dengan saudara, menyertai saudara di waktu-waktu tersebut. Dan ketika saudara menemukan Tuhan secara pribadi, secara one-on-one, satu face to face, satu dengan saudara secara pribadi, saudara akan dengan tulus ikhlas taat sama Tuhan. Saudara akan bisa memiliki kasih kepada sesama. Saudara akan bisa melepaskan keterikatan dengan harta di dunia ini. Kenapa? Karena saudara menyadari bahwa Tuhan itu yang memiliki semuanya. Saya ini hanya yang mengatur sementara. I'm just a steward. Saya ini hanya yang ngatur. Kalau Tuhan suruh saya, akan saya lakukan. Karena ada ketergantungan kepada Tuhan. Semoga dengan ini saudara teringat. Dan saudara menjadikan tujuan hidup untuk menjadi seperti Kristus. Karena ketika saudara membuat fokus tujuan hidup menjadi Kristus, saudara akan melihat kepuasan yang dunia tidak bisa berikan. Sebelum kita tutup kebaktian pagi hari ini, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Kuasamu Terlebih Besar. Saya akan minta Mr. Mike untuk kembali dan mengiringi lagu ini. Kalau saudara bersama dengan keluarga bisa pegang tangan sebagai deklarasi iman kita bahwa sungguh Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu selalu menepati janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja Tuhan, mengadakan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan lagu ini kami nyanyikan sebagai deklarasi iman kami Tuhan, sebagai komunitas Tuhan. Dimanapun saudara berada, percayalah akan lagu ini bahwa Tuhan itu lebih besar. Dan karena begitu besarnya Dia, karena itu kita percaya kepada anaknya Yesus. Kita menjadikan Dia, Yesus, sebagai pusat hidup kita. Dan kita mau menjadi seperti Dia di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, selalu senantiasa bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Dan bukan itu saja Tuhan, kami juga mau Tuhan dengan tulus ikhlas taat akan firman-Mu. Baik firman-Mu yang tertulis yang sudah ada di dalam Alkitab-Mu, di dalam firman-Mu yang tertulis, maupun mungkin Roh Kudus Engkau berbicara secara rema, secara suara di dalam hidup kami. Biar kami siap dan dengan tulus menjawab, melakukan, menjadi murid Kristus Tuhan. Dan biar ya Tuhan hidup kami ini menjadi seperti Kristus. Dan biar melalui hidup kami Tuhan yang selalu jatuh bangun, kami bisa semakin hari, semakin percaya, semakin dekat, semakin bertumbuh, sehingga nama-Mu itu dimuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan
semuanya ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, biar Engkau berkati mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara pikiran Tuhan, secara kebatinan mereka Tuhan. Biar waktu ini menyegarkan jiwa mereka, biar waktu ini mendekatkan roh mereka semakin dekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, datang bersemayam kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap pendengar-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang dahsyat. Apa yang kami alami itu kecil dibandingkan dengan betapa besarnya kuasa-Mu. Haleluya. Kami menyerahkan waktu ini kepada Bapak Gembala Sidang yang akan menutup dengan doa berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Miss Pebe yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami senang sekali. Dan marilah saudara-saudaraku, kita akan tetap ada di dalam kebenaran firman Allah ini. Dan kita mempunyai persekutuan yang lebih dekat dan kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita berpisah, tapi jangan lupa saudara, ikuti kegiatan-kegiatan walaupun secara virtual. Saya yakin iman saudara tetap pelihara. Jangan sampai iman kita lemah dalam situasi ini. Iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah ini baik di rumah. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Bapa kami yang baik. Kami percaya setiap sidang jemaat-Mu yang mendengar firman Allah ini, di mana saja mereka berada, Engkau hadir dan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga. Demikian juga cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta pimpinan persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali di dalam kelas-kelas pembinaan jemaat atau dalam doa pagi. Sampai kita beribadah bersama-sama untuk bulan yang akan datang. Tuhan memberkati.